Skill nutmeg atau mengolongi lawan, merupakan salah satu skill di sepak bola, yang mempunyai level kesulitan sangat tinggi. Oleh karena itu, gak semua pemain mampu melakukannya. Hanya pemain-pemain yang mempunyai skill mumpuni, yang bisa memakai skill ini. Terutama di pertandingan kompetitif. Beberapa pemain timnas Indonesia, cukup jago melakukannya. Lantas kira-kira, apa yang terjadi, jika pemain-pemain Indonesia yang jago ngolongi lawan ini, kebetulan berada di satu generasi timnas yang sama? Nutmeg termasuk skill yang susah dilakukan, terutama di dalam pertandingan. Karena memang untuk melakukannya, butuh kemampuan-kemampuan yang gak dimiliki oleh semua pemain. Syarat pertama untuk bisa melakukannya, pemain butuh memiliki ball handling yang baik. Jika sentuhan bolanya masih sering jauh dari kaki, tentu akan susah untuk melakukan skill ini. Syarat kedua adalah mereka juga harus mempunyai mata yang tajam. Mata pemain harus bisa dengan cepat menangkap momen saat dua kaki lawan terbuka, yang mungkin cuma sepersekian detik. Kaki pemain juga diharuskan bisa bereaksi cukup cepat, tentunya agar gak sampai kehilangan momen terbukanya dua kaki lawan tersebut. Karena memang tingkat kesulitannya yang cukup tinggi, skill ini seringnya cuma menjadi trademark dari pemain-pemain yang memang kelas dunia. Seperti nama Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Juga ada Neymar Junior. Lalu juga Ronaldinho Gaucho. Dan masih banyak lagi yang lain. Jika bisa melakukannya di dalam pertandingan, maka pemain tersebut hampir pasti merupakan pemain yang memiliki skill mumpuni. Ada satu masa di mana dalam satu generasi timnas Indonesia, terdapat banyak sekali pemain yang mampu melakukan skill nutmeg ini. Generasi tersebut adalah timnas Indonesia U18 yang diikut sertakan untuk ajang Toulon Cup di Perancis tahun 2017 lalu. Saat itu hampir separuh pemainnya mampu melakukan skill kolong ini di dalam pertandingan. Padahal lawan yang dihadapi saat itu bukanlah lawan sembarangan, tapi merupakan lawan kelas dunia, seperti Brasil, Republik Ceko dan Skotlandia. Skill nutmeg ini juga merupakan penanda, jika pemain yang bisa melakukannya, akan mampu untuk bermain baik di ruang-ruang sempit. Karena skill ini memang seringnya akan dipakai, ketika pemain dalam keadaan terjepit oleh tekanan lawan, dan butuh untuk bisa meloloskan diri. Di pertandingan pertama melawan Brasil, Witan Sulaiman berhasil mendapatkan kolong pertamanya di menit-menit awal. Tapi setelahnya, pemain negeri Samba sepertinya cukup waspada, agar gak jadi korban kolong lagi. Percobaan yang dilakukan Hanis Sagara gagal. Sedangkan aksi yang dilakukan Firza Andika terbaca pemain Brasil. Tapi berbeda dengan saat melawan Republik Ceko. Pressing timnas Ceko yang jauh lebih ketat dari Brasil sebelumnya, memaksa Garuda Muda lebih sering untuk memakai skill nutmegnya, agar bisa meloloskan diri. Fedi Eka yang sedang terjepit di area depan kotak penalti, mengawali melakukan nutmeg pertama ke pemain Ceko di laga ini. Pressing Ceko memang cukup ekstrim, bahkan saat bola masih di area timnas Indonesia. Firza Andika yang terjepit di samping, berhasil mengolongi winger Ceko yang memburunya. Ceko juga sangat cepat menutup serangan balik timnas Indonesia. Percobaan yang dilakukan Sagara dan Witan, sekejap aja udah ditutup 4 pemain Ceko. Beruntung Sagara berhasil mengolongi satu pemain Ceko, untuk bisa meloloskan diri. Setelah 3 kali kena kolong, para pemain Ceko pun lantas naik pitam. Timnas Ceko yang pemainnya rata-rata lebih tua 2 tahun ini, gak mau terus dipermalukan oleh Garuda Muda. Egy Maulana Fikri yang menerima umpan terobosan, dan berhasil mengolongi bek Ceko, langsung dibalas pelanggaran yang kurang sportif. Walaupun pemain Ceko mulai merespons skill nutmeg Garuda Muda ini, dengan cara yang kasar, namun para pemain timnas Indonesia sepertinya gak bergeming. Muhammad Iqbal yang dipressing di area tengah, tetap masih memakai cara ini, untuk bisa meloloskan diri. Meskipun akhirnya dilanggar juga.
Di pertandingan ketiga, timnas Indonesia bermain semakin lepas. Skotlandia pun dengan sangat terpaksa, harus jadi korban nutmeg paling parah. Egy mengawali dengan mengolongi pemain Skotlandia, saat dia coba dijepit oleh dua pemain sekaligus, di area tengah. Momen selanjutnya lebih parah lagi. Hanya dalam tempo 10 detik, pemain Skotlandia kena kolong 2 kali berturut-turut. Nutmeg pertama dilakukan oleh Muhammad Iqbal, yang berhasil mengolongi kapten Skotlandia. Lalu disusul oleh Witan, yang dengan sekali sentuh, bisa melewatkan bola di antara dua kaki pemain lawan. Hadi Sagara yang bermain cemerlang di pertandingan ini, gak ingin ketinggalan untuk ikut mencari korban. Dikepung 5 pemain lawan sekaligus, Sagara bisa meloloskan diri, dengan mengolongi gelandang Skotlandia. Kecemerlangan Sagara di laga ini, juga mengantarkannya untuk mencetak gol. Proses golnya pun diawali oleh kemampuan nutmeg punggawa timnas Indonesia, yaitu Rifat Marasabesi, yang mengawali dengan meliuk-liuk melakukan penetrasi, sambil mengolongi lawan. Bola akhirnya menemui kaki Sagara, dan berhasil dilesakkannya ke gawang Skotlandia. Selama turnamen Toulon ini, timnas Indonesia dipuji oleh banyak media luar negeri, karena sangat kuat dalam melakukan ball possession. Salah satu penyebabnya, karena memang banyak dari pemain di tim ini, mampu melakukan nutmeg di pertandingan. Kemampuan ini membuat mereka cukup sulit untuk di-pressing lawan, dan jarang kehilangan bola. Sering orang bilang jika sepak bola bukanlah matematika. Hal itu mungkin memang benar. Tapi, ternyata gak sepenuhnya demikian. Di video kali ini, kita akan tunjukkan bagaimana para pemain timnas Indonesia memakai ilmu matematika untuk bisa mencetak gol-gol yang cukup menakjubkan. 2 gol dari Egy Maulana Fikri berikut ini dibuat gak cuma dengan asal-asalan, ataupun hanya lihat selengkapnya serial Goal IQ 200 di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.